Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi saya Denny dari Rumah Horor Indonesia. Dan hari ini kita akan membacakan satu cerita mistis kembali dengan judul Bayangan di Cermin. Demikian kisahnya. Aku biasa dipanggil Adi. Umurku 18 tahun. Aku masih duduk di bangku kelas 3 SMA saat itu. Aku tinggal di rumah bersama keluarga. Aku memiliki seorang adik perempuan dan 3 orang kakak laki-laki. Rumah kami tidak terlalu besar. Rumahku terdiri dari ruang belakang dan ruang utama. Ruang belakang terdiri dari dapur, tempat makan, musola, kamar mandi belakang, dan tempat mencuci atau menjemur. Sedangkan ruang utama terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, 3 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Antara ruang belakang dan ruang utama dipisahkan oleh sebuah kaca besar sebagai pengganti tembok dan sebuah pintu untuk berpindah karena ruang utama ber-AC. Pada suatu pagi di hari Minggu, aku terbangun dan langsung menonton TV di ruang keluarga yang bersebelahan dengan kaca besar. Itu merupakan tempat favoritku untuk menonton TV. Ruangan dingin dan TV yang besar membuat sensasi menonton menjadi nyaman. Saat sedang asyik menonton, tiba-tiba ibuku mengajakku untuk pergi jalan-jalan sembari berbelanja bulanan. Namun aku menolak, padahal kakak dan adikku semuanya ikut. Sendiri lagi, gumamku dalam hati. Ketika semuanya pergi dan suara mobil terdengar menjauh, saat itu suasana menjadi sangat sunyi. Rumah kami memang berada di sebuah perumahan dinas yang dimiliki BUMN yang letaknya bisa dibilang di tengah hutan, sehingga jarang ada orang yang lewat pada malam hari. Entah berapa lama aku menonton TV, aku merasa mengantuk, mataku semakin berat. Ngantuk banget gila. Tumben padahal masih pagi banget, ucapku. Entah karena apa, tiba-tiba aku merasa sedikit merinding dan ruangan terasa sangat dingin. Ada apa nih, gerutuku. Karena merasa tidak enak, maka aku memilih untuk beranjak dari ruang keluarga menuju kamar tidur. Karena memang sudah sangat mengantuk. Berbaringlah aku di atas kasur dan kupeluk erat guling kesayanganku. Sedikit info, di kamar tidurku itu arah kasur menghadap ke sebuah cermin yang lumayan besar dan tertempel di dinding. Sehingga apabila aku tiduran, maka aku akan melihat bayanganku sedang tiduran pula di cermin tersebut. Aku mengambil headset dan memasang ke HP yang sudah kusiapkan untuk membantuku supaya bisa dengan mudah terlelap. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Sebuah lagu dari Koes Plus menemaniku saat itu. Namun tiba-tiba aku mendengar seperti ada yang mengetuk jendela dari luar. Aku lepas headset untuk memperhatikan jendela. Namun tidak ada apa-apa. Maka aku pasang kembali headset dan mendengarkan lagu yang lain lagi. Dikala sang bulan purnama bersinar di atas telaga, terdengar suara menggema melakukan balada tua. Kisah seorang putri yang telah patah hati, lalu bunuh diri.
tenggelam di telaga sunyi bersama cintanya yang murni. Entah kenapa dengan lagu ini, aku menjadi berpikir dan saling menghubungkan kejadian saat menonton TV dan ketukan di jendela. Semakin aku berusaha melupakannya, maka semakin aku memikirkannya. Aku merasa sangat ketakutan. Dengan mata yang masih terpejam, aku tidak berani untuk membuka mata dan melihat sekitar. Dengan berakhirnya lagu itu, tiba-tiba musik player di HP-ku berhenti. Maka aku buka mata. HP-ku ada di sebelah badanku. Namun, aku tidak sengaja menatap sekejap ke cermin besar yang ada di hadapanku itu. Seperti ada sesuatu. Karena hanya sekejap, maka aku mencoba keberanikan diri untuk melihat kembali ke arah cermin. Namun, tidak ada apa-apa. Khayalan aja kali ya, pikirku. Aku kembali mendengarkan lagu. Saat sedang asik, tiba-tiba terasa seperti ada gempa bumi. Kasurku bergoyang. Tidak terlalu kencang, namun sangat terasa. Aku membuka mata dan tidak sengaja menatap ke arah cermin. Di sana aku melihat sebuah bayangan tepat di sela-sela antara kasur dengan jendela yang berada di belakangku. Aku tengok ke belakang perlahan, namun tidak ada apa-apa. Aku kembali melihat ke arah cermin. Sosok bayangan putih itu masih di sana. Aku terpaku, mati rasa, tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menatap mata hantu tersebut. Sebuah wajah pucat, tatapan kosong yang seakan menatap langsung ke arah mataku. Rambutnya yang panjang terurai acak-acakan semakin membuat dirinya menakutkan. Aku berusaha untuk bergerak tetapi tidak bisa. Ingin berteriak namun tidak bisa. Aku yang kurang mendalami agama tidak bisa berdoa apa-apa selain meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkanku dari makhluk gaib ini. Tiba-tiba dia berteriak dengan sangat kencang. Suara yang keras dan melengking itu seakan menusuk ke telingaku. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku bergetar ketakutan. Aku melihat dia seperti memegang kepalaku. Padahal aku tidak merasa kepalaku dipegang. Aku melihat kepalaku yang telah dipegang hantu tersebut patah karena ditarik ke belakang hingga keluar darah dari hidung. Tiba-tiba aku terbangun dengan keringat di sekujur badanku. Aku terengah-engah dan ketakutan. Aku memegang tubuhku dan bersyukur semuanya hanya mimpi. Aku mengambil HP dan melihat lagu yang diputar masih sama. Lagu Telaga Sunyi yang dinyanyikan oleh Koes Plus. Aku segera keluar dari kamar dan berdiam diri di depan rumah untuk menenangkan hati. Lalu datanglah sebuah mobil. Ya, itu keluargaku. Mereka tidak jadi belanja karena mall terdekat sudah penuh, sehingga memutuskan kembali ke rumah. Aku menceritakan kepada ayah dan ibuku tentang mimpi yang kualami. Mereka menyarankanku untuk belajar dan mendalami ajaran agama dan tidak lupa untuk berdoa sebelum melakukan segala sesuatunya. Oke teman-teman, itu adalah cerita untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.